Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Dengan iman katakan sekali lagi, pasti bisa dilewati. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Mari dengan hati yang sungguh kita mau datang di hadapannya. Kami membawa hati kami ya Tuhan, rasa syukur kami untuk setiap kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kembali katakan dengan syukur buat karya-Mu dan segala rencana-Mu Tuhan. Kami berikan syukur dan puji kami. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, beri syukur dan pujian bagi-Mu. Buat kebaikanku, beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti Tuhan, dengan iman kami serahkan padamu. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku yakin, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu. Mari sama-sama dengan bangkit beri katakan syukur kita di hadapan Tuhan. Beri syukur, beri puji, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari terus nyatakan, beri syukur dan ku beri puji bagi-Mu Tuhan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami nyatakan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu.
Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Syukur hanya padamu Tuhan, hanya bagimu saja Kau yang layak terima. Setiap pujian kami ikhlas, untuk setiap perbuatan tanganmu, setiap apa yang Kau lakukan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari terus nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang telah membebaskan kehidupan kita, yang telah menebus dosa kita. Oh, haleluya, buat segalanya. Bersyukur buat darah yang tercurah. Ku bersyukur buat mahkota dunia yang Kau pakai bagiku. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Yesus, Kau
Engkau Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan dan disembah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berada di tempatnya Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami rindu merasakan kasih sentuhan tangan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami rindu menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terus ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan hidup lebih taat dan setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau sementara Tuhan kami rindu untuk lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar semua rangkaian ibadah pada hari ini Tuhan itu boleh memberkati kami ya Tuhan secara khusus dalam rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap ya Tuhan memulai ibadah pada hari ini. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai pujian kita, kasih salam dulu buat saudara simpan kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Sebanyak mungkin semuanya kita salamin ya. Semua yang siap memuji nama Tuhan, yang percaya bahwa kuasa Tuhan tiada bandingannya, kuasa Tuhan yang terbesar. Mari terus tepuk tangan bagi Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita, amin. Kuasa yang mampu melakukan segala perkara, amin. Mari kembali katakan, Namanya Tuhan, yang menara yang teguh, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari kita sama-sama katakan, nama di atas Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. mari kembali katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, katakan, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. kembali katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman kembali katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Jadi sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa di sini adalah anak-anaknya Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Kita ingin percaya sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan kuasa, amin. Kuasa untuk mengalahkan musuh, kuasa untuk menjadi saksi dan lain sebagainya. Kuasa yang tidak bandingkan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dua persembahan akan dipimpin oleh Saudari Tata. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali lagi Tuhan pada hari ini Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, di bait kudus-Mu ini Tuhan. Biarlah sekarang Tuhan kami akan memberi Tuhan, biarlah kami dapat memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan dan tulus ikhlas Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian Allah Meraya. Raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali siapkan hati kita. Kami mau terus menyatakan ya Tuhan, keberserahan kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Dalam kondisi apapun ya Tuhan, dalam sesak sekalipun ya Tuhan, kami mau mengatakan bahwa kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Berserah penuh sepenuhnya ya Tuhan hanya kepadamu. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari dengan kerendahan hati kita boleh kembali menyatakan lagu ini. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu Tuhan, bersujud menyembah. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan Mari sama-sama dengan
bangkit, berdiri kita menyanyi kepujian ini, katakan. Akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaranku, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Berkati kami dengan firman-Mu kembali saat ini, Tuhan. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang terima kuasa. Terima kuasa. Kita mempelajari ada hal yang Alkitab singkapkan tentang kuasa. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kuasa untuk menaklukkan bumi. Mari kita baca ayatnya, Kejadian 1 ayat 28. Kita keluarkan suara kita, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah dalam ayat ini dari kata bahasa aslinya yang artinya mendominasi. Jadi kata berkuasalah dalam ayat ini dari kata bahasa aslinya yang artinya mendominasi. Ya, di mana kita harus dominan. Kemudian dalam International Standard Version diterjemahkan dengan kata be master. Di dalam International Standard Version diterjemahkan dengan kata be master. Dalam konteks ini manusia diberi otoritas oleh Allah untuk menata dengan baik. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Untuk menata dengan baik. Sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Maka Adam dan Hawa diberikan otoritas oleh Allah, oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk berkuasa. Untuk apa? Untuk menata ciptaan Allah dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita menata ciptaan Allah dengan baik, dibuktikan dengan kita menata lingkungan kita dengan baik, maka saya percaya semuanya jadi baik. Kenapa terjadi banyak bencana alam? Kenapa? Karena manusia mulai serakah. Manusia tidak menata apa yang Allah telah berikan. Manusia mulai serakah. Akhirnya terjadi banyak bencana. Kenapa? Manusia sudah tidak lagi menata ciptaan Allah dengan baik. Tidak hanya menata ciptaan Allah, tapi kita pun diajar oleh Tuhan untuk bisa menata kehidupan kita. Dalam rangka kita menata pekerjaan kita dengan baik. Menata usaha kita dengan baik. Menata pelayanan kita dengan baik. Menata rumah tangga kita dengan baik. Kalau kita menata dengan baik, pasti semuanya akan jadi baik. Tapi seringkali kita lupa. Kita tidak menata apa yang Tuhan sudah berikan otoritas kepada kita. Kita tidak menata dengan baik. Bapak Ibu Tuhan, hari kita diingatkan. Mari kita mau menata apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik. Termasuk kita menata waktu hidup kita dengan baik. Banyak kali orang bukannya menata waktu dengan baik, tapi kita diatur oleh waktu. Padahal kita dikasih otoritas untuk bisa mengatur, menata waktu dengan baik. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita bisa menata waktu kita dengan baik, saya percaya Bapak Ibu, kita akan
dapat melihat hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita menata waktu untuk ibadah, kita menata waktu untuk bekerja, kita menata waktu untuk kita saat teduh. Ya. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita menata pelayanan kita dengan baik. Maka saya percaya semuanya akan baik dalam hidup kita. Seringkali kita lupa Bapak Ibu untuk menata hal demikian. Ingat Bapak Ibu, waktu itu berjalan dengan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah di bulan 6. Sebentar lagi Natal, sebentar lagi tahun baru. Cepat berlalu. Bapak Ibu, belum lama kita dihebohkan dengan satu peristiwa. Ada satu keluarga meninggal yang ikut dalam penerbangan India Airlines. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu Bapak. Ada seorang bapak yang menata hidupnya dengan baik. Dia bekerja di London, dia orang India dan berhasil. Lalu dia rindu keluarga, diajak ke London. Istri, anak-anaknya, orang tuanya. Lalu dia sudah sepakat untuk pindah ke London. Di pesawat Bapak Ibu, sebelum pesawat itu berangkat, dia selfie. Bapak dengan istrinya, dengan 2 anaknya, dan 1 orang tuanya. Duduknya berderet gitu Bapak Ibu. Dia selfie. Tapi apa yang terjadi? Kapal itu mengalami kecelakaan. 265 penumpang dinyatakan tewas. Makanya Bapak Ibu Tuhan, selagi Tuhan kasih kita kesempatan, kita mau tata hidup kita ini dengan baik Bapak Ibu. Yang kedua, kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita baca lagi 2, 3. Tetapi yaitu mereka kuasa untuk menjadi anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kata kuasa ini menggunakan bahasa aslinya. Itu kuasa yang memampukan kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Memampukan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika kita percayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah loh. Kita menjadi apa? Anak-anak Allah. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita kurang bisa menempatkan diri. Posisi kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Padahal Tuhan kasih kita kuasa. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Di mana kuasa itu dapat mengubah hidup kita menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah yang hidupnya berkualitas. Pertanyaannya, apakah hidup kita ini sudah berkualitas belum? Ingat Bapak Ibu, lamanya kita hidup tidak jadi jaminan hidup kita berkualitas. Makanya ada ungkapan mengatakan, bukan lamanya kita hidup di dunia ini, bukan lamanya kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang sudah kita isi dari kehidupan ini. Apa yang Bapak Ibu sudah isi dari kehidupan ini. Sehingga apa? Hidup kita jadi berkualitas. Hidup kita bisa jadi berkat. Hidup kita bisa berdampak kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau. Ingat, kita jadi orang Kristen bukan sekedar jadi anak Allah. Tapi kita harus jadi anak Allah yang berkualitas. Sehingga ditempatkan dimanapun, di pekerjaan, kita jadi anak Tuhan, orang Kristen yang menunjukkan dalam bekerja kita bisa berkualitas. Kita punya usaha, kita tunjukkan kita sebagai seorang pengusaha Kristen yang punya kualitas, punya nilai. Kalau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tunjukkan kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang bisa berdampak, bernilai, berkualitas dalam hidup ini. Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari akan hal ini. Saya waktu remaja menjelang pemuda, suka ikut pelayanan ke penjara Bapak Ibu. Yang saya sedih di penjara, banyak di penjara nama-nama Kristen. Namanya nama Kristen, tapi adanya di penjara.
Tandanya apa? Orang tersebut tidak memahami hidupnya, statusnya sebagai anak Allah. Kita diingatkan kembali hari ini Bapak Ibu. Status kita ini anak Allah. Bukan sebagai orang sembarangan, anak Allah. Di mana Yesus sudah datang ke dunia, mati, menebus dosa kita, sehingga status kita dirubah. Orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Orang yang dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Kita harus bisa menempatkan posisi kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita Bapak Ibu, orang bisa lihat, oh dia orang Kristen, dia anak Tuhan. Apa buktinya? Karena hidupnya berdampak, karena hidupnya bernilai, karena hidupnya berkualitas. Orang tuh merasakan dari kehidupan kita. Bapak Ibu, kadang-kadang orang kan suka bilang, ya orang Kristen kok begitu. Benar gak Bapak Ibu? Kenapa? Karena orang ini lihat ada kualitas yang keluar dari hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga sekali lagi dimanapun kita ditempatkan Tuhan Bapak Ibu, apapun profesi kita, kita tunjukkan kita adalah anak-anak Allah yang hidupnya bisa berkualitas. Amin. Itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Nggak sekedar jadi orang Kristen Bapak Ibu. Kita harus jadi orang Kristen yang berkualitas. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita harus berkualitas. Visi yang Tuhan kasih buat gereja ini adalah umat yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak gampang menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus jadi umat Tuhan yang berkualitas. Saya terus sedang mau mengarahkan kepada Bapak Ibu supaya kita jadi orang Kristen yang hidupnya berkualitas Bapak Ibu. Ada hal yang kita bisa berikan, lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, kuasa untuk mengalahkan iblis. Kita baca ya Bapak Ibu. Lukas 10, 18, 19. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Ular dan kalajengking gambaran dari musuh, yaitu iblis dan roh jahat. Ingat Bapak Ibu, musuh orang Kristen itu namanya roh jahat dan iblis. Itu gak bisa dilihat oleh mata. Dia ada di udara, penguasa udara. Nah itu musuh orang Kristen Bapak Ibu. Nah kita sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih kita kuasa untuk apa? Mengalahkan kuasa iblis dan roh jahat. Bapak Ibu, satu kali ya, ketika saya waktu masih melayani di Tangerang Bapak Ibu, jemaat yang saya layani, itu istrinya tadi bukan orang Kristen. Akhirnya jadi orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus. Nah tetangga-tetangga ini tahu. Lalu tetangga-tetangga itu suka nyindir, Bapak itu ini nyindir gitu. Ya suka ngeledek-ngeledek gitu ya. Tapi puji Tuhan dia tetap tekun, tetap setia. Satu kali tetangganya ini anaknya kerasukan setan. Anaknya kerasukan setan. Udah panggil nih orang-orang hebat, orang-orang pinter. Ya, tapi setannya nggak keluar-keluar. Malah anaknya makin histeris. Lalu dia sama istri digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa buat tetangganya. Dia datang, dia permisi. Bolehkah saya berdoa buat keluarga ini? Mereka kaget. Biasanya orang kalau udah kepepet, Bapak Ibu tahu kepepet ya. Udah gak ada cara jalan lain. Biasanya kita kesuap apa? Terima aja kan, betul kan? Ya gak apa-apa lah orang mau berdoa, masa gak boleh. Kira-kira begitu. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dia bilang Tuhan sertai dia. Lalu dia doa dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang ada di anak ini. Kuasa gelap jahat di dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar. Wah dia tangking Bapak Ibu.
Dia sehati bersama si, dia teriak dalam nama Yesus. Itu anak makin jadi. Tapi dia terus dalam nama Yesus. Dan tahu-tahu dak, jatuh, lemes. Orang pikir, wah kenapa nih kok tiba-tiba jadi lemes? Jangan-jangan game point gitu. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu terus kepada anak ini. Gak lama kemudian tiba-tiba anak itu siuman. Minta minum, sehat. Ingat Bapak, sejak hari itu tetangganya gak pernah lagi ngeledekin. Mereka lihat ada kuasa. Kuasa yang menyertai. Kuasa yang dapat mengalahkan kuasa iblis dan roh-roh jahat. Kita dikasih kuasa, amin. Kalau ada tetangga kerasukan setan, Bapak Ibu berani doa? Praktek dong. Praktek. Kita dikasih kuasa. Ingat loh, ayat ini bukan hanya untuk buat pendeta. Enggak. Buat orang percaya. Ingat tadi bicara tentang kuasa. Kita dikasih kuasa untuk menata hidup dengan baik. Kita dikasih kuasa untuk apa? Untuk jadi anak-anak Allah yang hidupnya berkualitas. Yang ketiga, kita dikasih kuasa untuk bisa mengalahkan iblis dan roh jahat. Bapak Ibu, kalau ada di keluarga yang gimana-gimana, jangan takut Bapak Ibu. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Amin. Kok makin berkurang nih aminnya. Kita dikasih kuasa Bapak Ibu, percaya. Kuasa Tuhan menyertai kita. Dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan iblis dan roh jahat. Dia kasih kuasa. Ya, jangan takut lagi Bapak Ibu. Kalau lewat kuburan, lewat tempat serem, meskipun bulu agak merinding dikit. Merinding. Ya, kan di kitab Ayub dikatakan merinding kalau ada roh yang lewat. Ada di kitab Ayub Bapak. Jangan takut Bapak. Saya pun kalau tempat daerah merinding saya gak takut. Saya bilang dalam nama Yesus. Kita di cover oleh kuasa Allah. Amin. Dan jangan ngomong lagi numpang-numpang anak setan. Enak banget anak babi mau lewat. Kita dikasih kuasa, amin. Amin. Bapak Ibu, kita dikasih kuasa. Ya. Jadi kalau ada tetangga atau apa, Bapak Ibu, jangan takut. Kita dikasih kuasa untuk menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kita baca Kisah 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini menggunakan kata bahasa aslinya, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Dalam konteks Kisah 1 ayat 8, adalah kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Bapak Ibu, kita bisa dikasih kuasa untuk apa? Melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Tanda heran dan mujizat. Ada tanda-tanda heran dan mujizat yang bisa menyertai kita, Bapak Ibu. Tanda heran dan mujizat. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan sudah tolong saya. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Selama 6 hari saya ada di Kupang. Berangkat Senin pagi, pulang kemarin Sabtu siang. Di Kupang, kemudian saya terbang ke Pulau Sabu. Saya bersyukur Bapak Ibu. Untung saya nggak beli tiket kapal. Kalau tiket kapal nggak bisa nyebrang. Ombaknya lagi tinggi-tinggi di sana Bapak. Jadi naik pesawat. Biaya pesawat ke Sabu sama biaya pesawat ke Kupang itu hampir sama Bapak Ibu. Padahal 45 menit. Sedangkan ke Kupang, Jakarta Kupang 2 jam 30 atau 2 jam 40 menit. Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan sertai Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, saya lihat waktu saya mulai di Sabu Bapak Ibu. Semalam saya cerita sama istri saya. Di satu tempat di Sabu Bapak Ibu. Itu jemaatnya Bapak Ibu. Ibadah jam 7 malam. Jam setengah 7 sudah datang. Jadi anak gembala cerita begini. Jemaat di sini
Luar biasa Pak. Ibadah jam 7, setengah 7 udah kumpul. Bapak Ibu. Kemudian, waktu saya datang jam 7 kurang 10, gak lama kemudian WL-nya ajak nyembah. Muji Tuhan. Lalu Bapak Ibu, saya khotbah tentang ini. Tentang kuasa. Lalu saya altar call Bapak Ibu. Siapa yang maju? Maju. Waduh, sepertiga jemaat maju Bapak Ibu. Sepertiga. Saya doain seorang diri sampai baju saya basah kuyup. Bapak Ibu. Tapi saya lihat Tuhan menyertai dengan tanda heran. Bapak Ibu. Waktu saya mau berdoa, ada yang waktu saya mau liwat baru mau deketin, belum ditumpang tangan, orang itu udah jatuh. Pulang sendiri. Baru mau dideketin, tiba-tiba dia jatuh. Roh Kudus nyatakan kuasanya, orang itu jatuh. Kemudian ada satu yang unik. Pemain drum, Bapak Gembala tuh punya anaknya pemain drum. Dia bilang gini, Om, itu tadi ada satu jemaat datang. Om perhatikan gak? Dia pakai kain panjang. Itu jemaat itu tukang mabok Om. Mabok mulu. Itu juga saya bingung, dia datang kerja ini dalam keadaan mabok atau tidak, saya gak tahu kata dia bilang itu. Kan saya gak tahu Bapak Ibu. Lalu saya tumpang tangan sama dia. Karena saya tahu begitu, saya tumpang tangannya gak dari depan, dari belakang Bapak Ibu. Megang mic, saya pegang dong gini. Jadi kalau ibaratnya dia jatuh kan ketahan kira-kira begitu. Dan sengaja bukan saya dorong, enggak. Kayak gini, waktu saya doain dia, saya gini, lama-lama dia, pluk, dia jatuh sendiri. Saya juga kaget gitu. Bapak Ibu, lalu ketika pulang menuju ke penginapan, dia bilang, Om, tadi itu dia pemabok Om. Tapi bersyukur Om, tadi dia datang. Saya sih berharap dia datang, jatuhnya bukan karena mabok, begitu. Ya juga saya bilang, jatuhnya karena Tuhan jamah dia. Bapak Ibu, di sini kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Dengan tanda-tanda dan ajaib. Dan saya bilang, aduh Tuhan, saya bersyukur pulang saya suka cita. Kenapa? Saya nggak sangka lawatan Tuhan tuh begitu dahsyat di tempat itu Bapak Ibu. Saya rasakan Tuhan tuh hadir di ibadah itu Bapak Ibu. Bayangin aja orang belum satu bangtan saya dekatnya dia udah jatuh Bapak Ibu. Saya gak pernah ngalamin demikian. Tapi harus saya lihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu. Tuhan gak hanya pakai hamba-hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu juga bisa dipakai Tuhan jadi saksi. Ketika Bapak Ibu jadi saksinya Tuhan. Memberitakan kabar Injil. Pasti kuasa Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Dengan tanda heran dan mujizat. Orang yang gak mau percaya pun bisa percaya. Kan ada Roh Kudus jamah orang itu. Ya saya kan orang sederhana Pak. Saya lulusan S1. Toh S1 SD doang. Jangan takut Bapak Ibu. Murid Yesus tuh penjala ikan, nelayan. Orang sederhana, pekerja kasar. Tapi Tuhan pakai murid Yesus dengan luar biasa. Karena ada apa? Ada kuasa yang menyertai para murid pada waktu itu. Saya percaya hari ini pun kuasa itu tidak pernah berubah. Kuasa itu bisa tetap menyertai kita. Kalau Bapak mau jadi saksinya Tuhan, saya percaya Roh Kudus, kuasa itu akan menyertai Bapak Ibu. Jadi saksi dengan tanda heran dan tanda ajaib. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, mengalir kuasa dari tempat mati. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama terus Bapak. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Nyanyikan lagu dari pertama.
Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau ada, angkat tanganmu tinggi-tinggi sambil nyanyikan lagu ini. Dari kasih, lewati lembah kelam, Kau temani aku Tuhan. Amin. Rohmu bekerja, untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mari katakan, dari tempat maha tinggi. Amin. Kau hadir, di sini, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang. Mari katakan kembali. Oh, mengalir, Roh Kudus, Kau mengalir tengah kami. Amin. Orang masih orang masih karama sadar. Amin. 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 Biar lagu ini jadi doa kita. Mengalir, oh, haleluya. Menyembuhkan yang terluka, bersamamu Bapa. Terima kasih buat firman yang kami dengar saat ini Tuhan. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni selama ini kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa setiap tanah diangkat pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berdiri, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menata kehidupan ini dengan baik. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Biar umat-Mu di tempat ini boleh masuk dalam visinya Tuhan. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi umat yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mampukan kami, tolong kami. Tuhan, hari ini Kau kami datang dengan kelemahan. Kami pulang membawa kekuatan baru. Kami punya masalah, diberikan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kami kemenangan dalam kami menjalani hidup kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha dagangan kami, rumah tangga kami Kau berkati, anak-anak kami pun Tuhan berkati. Makasih Tuhan, Kau telah menolong hidup kami sampai hari ini. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami lebih jauh. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia terus diberkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah Tuhan berkati. Para kepala daerah Tuhan berkati, gubernur, wali kota dan bupati Tuhan berkati. Tuhan berkati TNI, Polri, Tuhan berkati MPR, DPR. Biar mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami beruntuk jemaat yang masih sakit Tuhan. Tuhan terus sembuhkan, pulihkan Veve, pulihkan terus Pak Suhendra, pulihkan Ibu Widya Tuhan.
Tuhan pulihkan Pak Beben. Virus menyembuhkan dia. Pulihkan Yosean Tuhan. Pulihkan Tuhan jemaat yang masih sakit. Ibu Meling pun Tuhan terus pulihkan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan maju untuk memberikan taburan iman. Kembali kita mengangkat pujian alam raya. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang kita akan menyaksikan warta untuk minggu melalui tayangan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah Glamur akan diadakan hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 10 di tempat ini. Bapak Ibu, para senior diharapkan kehadirannya. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 19 Juni 2025 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Pathwalkers hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah ulang tahun Youth Pathwalkers akan diadakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 3 sore. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH disertai acara games dan tukar kado dengan inisial PATH. Kami mengundang kaum muda untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 22 Juni 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 11 Juni 2025 dengan dihadiri oleh 375 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat masukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Cia Kimnyo, orang tua dari Ibu Rita dan Bapak Suyanto, dalam usia 76 tahun, pada hari Minggu 8 Juni 2025. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 10 Juni 2025 di TPU Joglo. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Winike Marise Syarana Mualpeti, ibunda dari Bapak Shane dan Ibu Farah, dalam usia 86 tahun, pada hari Senin 9 Juni. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang.
Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami himbau untuk dapat segera mendaftarkan diri agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan ini. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai pada bulan Juni 2025. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Gerah Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Gerah Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerah Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Gerah Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerah Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu nanti pulang Bapak Ibu dapat roti ya. Ada sumbangan orang kasih roti. Satu orang satu aja ya. Dapat roti. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Amin. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Mari katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Oh, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhatian, tak akan. katakan sekali lagi. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. tak akan tergantikan. Haleluya. Biarlah kami selalu rindu menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan pimpin langkah hidup kami hari-hari ke depan terus. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.